Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Aisyah dari kelas 10 TKJ 1. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan teks hikayat tentang Hang Tuah. Cerita rakyat hikayat Hang Tuah bermula dari hiduplah sepasang suami istri bernama Hang Mahmud dan Dang Berdu yang menetap di Sungai Duyung, sebuah kampung yang terletak di sebuah pulau di perairan Riau. Suami istri ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Hang Tuah. Pada suatu malam, mimpi tentang bulan yang turun dari langit menghiasi tidur Hang Mahmud. Cahaya dari bulan itu menyinari kepala Hang Tuah. Setelah terbangun dari tidurnya, Hang Mahmud segera memeluk dan menghujani kepala putranya dengan ciuman sambil berlinang air mata. Hang Mahmud percaya bahwa anaknya akan menjadi seseorang yang hebat. Ia kemudian mengirim Hang Tuah dari satu guru mengaji ke guru lainnya. Selain mendalami ilmu agama, Hang Tuah juga akan belajar beragam bahasa, diantaranya adalah bahasa Melayu, Keling, Cina, dan Portugis. Tak hanya pintar, Hang Tuah juga memiliki keberanian untuk berpetualang. Ia bersama dengan 4 sahabat dekatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu, pergi berlayar ke Laut Cina Selatan saat berumur 10 tahun. Untuk melindungi diri, masing-masing anak diberikan sebilah keris oleh orang tua mereka sebelum berangkat. Perahu yang ditumpangi oleh Hang Tuah dan kawan-kawannya ternyata diserang oleh 3 buah perahu lanun atau bajak laut. Meskipun begitu, kelima anak itu tidak gentar dan memancing para pelanun ke sebuah pulau untuk bertarung di daratan. Hasilnya, Hang Tuah dan 4 sahabatnya berhasil melukai para pelanun dengan seligit tombak, tempuling, atau tombak ikan, dan panah sumpit. Para pelanun yang tidak terkena serangan senjata dari kelima anak itu kemudian memilih untuk melarikan diri. Pertarungan pun dimenangkan oleh Hang Tuah dan kawan-kawan. Hang Tuah bersama 4 sahabatnya kemudian membawa para pelanun ke Singapura. Di tengah laut, ternyata perahu mereka dibuntuti oleh perahu para pelanun yang melarikan diri. Untungnya, saat itu terdapat 7 perahu batin Singapura yang sedang melintas menuju Bintan. Perahu para pelanun yang mengejar Hang Tuah dan kawan-kawannya kemudian dihadang perahu batin Singapura dan membuat para bajak laut itu berbalik arah. Selanjutnya, batin Singapura meminta penjelasan Hang Tuah beserta 4 sahabatnya dan merasa kagum dengan keberanian kelima anak tersebut. Cerita kesuksesan Hang Tuah dan 4 sahabatnya kemudian sampai ke telinga Bendahara Paduka Raja Bintan. Tuan Bendahara pun mengangkat kelima orang itu sebagai anak angkatnya. Kehebatan kelima anak itu kemudian dilaporkan ke Baginda Raja Shah Alam yang ikut menganggap mereka sebagai anak angkat. Beberapa tahun kemudian, Hang Tuah beserta 4 sahabatnya yang telah menjadi para pembesar kerajaan diikut sertakan oleh Baginda Raja Shah Alam untuk mencari pusat kerajaan yang baru. Rombongan ini mencari daerah yang pas di sekitar Selat Melaka dan Selat Singapura. Pada suatu hari, rombongan Baginda Raja Shah Alam yang singgah di Pulau Ledang melihat seekor kancil putih sebesar kambing ketika berburu. Hang Tuah berusaha menangkap kancil itu dengan melepaskan 2 anjingnya, yakni Ki Bunirang dan Ranggaraya. Namun, tak disangka ternyata kancil putih itu berhasil menggigit 2 anjingnya hingga jatuh ke sungai. Hang Tuah dan Hang Jebat yang masih terheran-heran dengan kejadian itu melanjutkan pengejaran. Anehnya, kancil putih itu tiba-tiba menghilang. Tuan Bendahara kemudian berkata bahwa hutan atau dimanapun wilayah yang terdapat kemunculan kancil putih, maka tempat itu bagus dibuat untuk negeri. Usul dari Tuan Bendahara lalu dirundingkan dengan para pembesar kerajaan lainnya dan akhirnya disetujui oleh Raja Shah Alam. Dalam cerita rakyat hikayat Hang Tuah Melayu, tempat munculnya kancil putih di Pulau Ladang itu kemudian disebut dengan daerah Melaka karena banyak ditemukan pohon-pohon Melaka. Maka dari itu, tak mengherankan kalau kerajaan yang dibangun di tempat itu kemudian disebut dengan Kerajaan Melaka. Di tengah-tengah pembangunan negeri baru, Raja Shah Alam ternyata ingin meminang Tun Teja yang merupakan putri tunggal dari Bendahara Sri Benua di Indapura. Sayangnya, pinangan sang raja ditolak oleh Tun Teja. Raja Shah Alam sedih dan kecewa pinangannya untuk menjadikan Tun Teja sebagai istri ditolak. Patih Kermawijaya lalu menyarankan supaya Baginda Raja menikahi putri tunggal Sri Betara Majapahit. Sang raja akhirnya mengutus patihnya bersama dengan Hang Tuah dan keempat sahabatnya ke Majapahit. Kedatangan rombongan Patih Kermawijaya dan Hang Tuah disambut dengan meriah oleh Sri Betara Majapahit.
Namun, di tengah upacara penyambutan ternyata ada para pembuat keonaran yang berhasil dikalahkan oleh Hang Tuah dan kawan-kawan. Patih Kermawijaya kemudian pergi menghadap Sri Betara Majapahit. Ia menyatakan keinginan Raja Shah Alam untuk menikahi Raden Galuh Mas Ayu. Pinangan Raja Shah Alam disambut dengan sukacita. Bahkan Sri Betara Majapahit menyarankan untuk segera melaksanakan pernikahan itu. Rombongan utusan dari kerajaan Melaka kemudian kembali ke negeri asal mereka dan menyampaikan kabar bahagia itu kepada Baginda Raja. Raja Shah Alam lalu menyiapkan diri dan rombongannya demi pelayaran ke Majapahit untuk menggelar upacara pernikahan. Kedatangan Raja Shah Alam disambut dengan meriah dan diarak dengan gajah menuju istana Sri Betara Majapahit. Selama proses pergelaran pernikahan berlangsung, Hang Tuah beserta 4 sahabatnya tak pernah jauh dari sisi Baginda Raja. Sayangnya, satu hari sebelum pernikahan tiba, terdapat kekacauan di luar istana yang meresahkan masyarakat. Ternyata, keributan itu dipicu oleh Tamisari yang mengamuk. Tamisari ialah prajurit Majapahit yang sudah tua tapi masih kuat dan tangguh. Hang Tuah sebagai pelindung Raja Shah Alam kemudian bertarung dengan Tamisari. Serangan-serangan yang dilancarkan Hang Tuah awalnya tidak berhasil melukai Tamisari. Namun, setelah Hang Tuah tahu bahwa kekuatan Tamisari berasal dari kerisnya, ia lalu mengambil keris itu dan menyerang ke prajurit Majapahit tersebut. Setelah Tamisari berhasil dikalahkan, Hang Tuah lalu menyerahkan keris Tamisari kepada Sri Betara Majapahit. Namun, Sri Betara Majapahit menolak dan justru menganugerahkan keris itu kepada Hang Tuah serta memberinya gelar sebagai Laksamana. Upacara pernikahan Raja Shah Alam dan Putri Raden Galuh Mas Ayu akhirnya berhasil dilaksanakan. Perayaan pernikahan antara Raja Kerajaan Melaka dan Putri Kerajaan Majapahit digelar sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Rombongan Raja Shah Alam dan Raden Galuh Mas Ayu kemudian kembali ke Melaka. Selama bertahun-tahun, Kerajaan Melaka menjadi negeri yang aman dan tentram. Hang Tuah sebagai Laksamana melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjadi kesayangan Baginda Raja. Sayangnya, keistimewaan yang dimiliki oleh Hang Tuah mengundang iri dan dengki dari para pegawai kerajaan dan istana. Fitnah untuk menjatuhkan Hang Tuah kemudian disebarkan di sekitar istana yang berisikan rumor bahwa laki-laki ini telah berbuat yang tidak senonoh dengan seorang dayang istana. Raja Shah Alam yang mendengar kabar tersebut marah dan tanpa menyelidiki kebenaran rumor langsung menugaskan Tuan Bendahara untuk mengusir Hang Tuah. Meski Tuan Bendahara sebenarnya tidak percaya dengan rumor itu, ia pun terpaksa menyuruh Hang Tuah untuk sementara waktu pergi dari kerajaan Melaka. Hang Tuah kemudian pergi ke Indrapura dan bertemu dengan Dang Ratna. Laksamana ini diangkat menjadi anak oleh Dang Ratna. Ia juga memiliki hubungan dekat dengan Tun Teja dan telah dianggap seperti keluarga sendiri. Beberapa waktu kemudian, tak ada perahu Melaka yang singgah di Indrapura. Perahu itu dipimpin oleh Tun Ratna, Diraja dan Tun Bijasura yang datang dari perjalanan membeli gajah di Myanmar. Hang Tuah kemudian ikut dengan kapal tersebut untuk kembali ke Melaka. Sesampainya di kerajaan Melaka, Hang Tuah menghadap di depan raja dalam keadaan terikat. Ia kemudian mempersembahkan anak panah, manikam, dan cermin yang telah didambakan Baginda Raja. Selain itu, Laksamana ini juga membawa Tun Teja yang dulu pernah menolak pinangan Raja Shah Alam. Tak disangka, Baginda Raja menyuruh pengawalnya untuk melepas ikatan Hang Tuah dan pemimpin kerajaan Melaka ini kemudian merangkul Laksamana kesayangannya ini. Hang Tuah pun kembali menjadi Laksamana kebanggaan kerajaan Melaka dalam cerita rakyat hikayat Hang Tuah. Setelah beberapa tahun sejak kembali ke Melaka, lagi-lagi Hang Tuah kembali mendapat tuduhan kalau ia telah berbuat tidak sopan dengan dayang istana. Fitnah itu dilontarkan oleh Patih Kermawijaya dan pengikutnya yang iri dengan kedudukan Hang Tuah. Raja Shah Alam kemudian memerintahkan Tuan Bendahara untuk menghabisi nyawa Hang Tuah. Tuan Bendahara yang merasa sedih dan bersalah karena tidak bisa membela Hang Tuah lalu menyuruh Laksamana ini untuk mengungsi ke Hulu Melaka. Posisi Hang Tuah kemudian digantikan oleh salah satu dari 4 sahabatnya, yakni Hang Jebat. Sayangnya, semenjak memutuskan untuk mengadili Hang Tuah, Raja Shah Alam ternyata sering bertampak murung. Hang Jebat yang dipercayai sebagai Laksamana kerajaan Melaka ternyata menggunakan jabatannya dengan semena-mena. Ia seringkali dipergoki, sedang menggoda dan bermain dengan dayang-dayang istana. Perilaku tidak senonoh Hang Jebat kemudian sampai di telinga 3 sahabat Hang Tuah lainnya, yaitu Hang Lekir, Hang Kasturi, dan Hang Lekiu. Ketiga orang ini berusaha menyadarkan perbuatan keliru sahabatnya itu.
Hang Jebat tak mau mengalah dan menganggap kalau apa yang ia lakukan adalah sebagai bentuk rasa tidak sukanya kepada baginda raja yang telah membunuh Hang Tuah. Hang Kasturi pun mau tidak mau menyerang Hang Jebat dibantu oleh para sahabat dan prajurit istana. Sayangnya usaha itu sia-sia belaka. Melihat kekacauan yang dilakukan oleh Hang Jebat, Tuan Bendahara pun menghadap ke Raja Shah Alam. Ia berterus terang bahwa ia tidak membunuh Hang Tuah dan menyarankan baginda raja untuk memanggil mantan Laksamana itu kembali untuk berhadapan dengan Hang Jebat. Raja Shah Alam menyambut baik kejujuran Tuan Bendahara dan menyetujui sarannya. Tuan Bendahara kemudian menjemput dan menyampaikan keinginan baginda raja kepada Hang Tuah. Mantan Laksamana dengan senang hati menyanggupi tugas yang diberikan oleh Raja Shah Alam. Hang Tuah dibekali keris Purung Sari oleh baginda raja karena keris Taning Sari telah diberikan ke Hang Jebat. Mantan Laksamana ini kemudian menantang Hang Jebat untuk berduel satu sama lain. Pertarungan antara Hang Tuah dan Hang Jebat berlangsung selama beberapa hari dan memakan banyak korban yang tak berdosa. Hang Jebat masih keras kepala dan terus melancarkan serangannya kepada Hang Tuah. Pada akhirnya, duel antara mantan Laksamana dan Laksamana itu dimenangkan oleh Hang Tuah. Hang Jebat yang telah terluka parah langsung jatuh tersungkur dan tidak bangkit lagi. Hang Jebat masih menghembuskan nafasnya hingga ia mati di pangkuan Hang Tuah. Raja Shah Alam mengutus Laksamana Hang Tuah untuk pergi berlayar ke kerajaan Bijaya Nagaram di India. Kunjungan ini bermaksud untuk merekatkan hubungan dua kerajaan dalam urusan perdagangan demi kesejahteraan rakyat. Rombongan Hang Tuah disambut dengan hangat oleh para pembesar dan raja kerajaan Bijaya Nagaram. Kecakapan yang dimiliki Laksamana kerajaan Melaka ini kemudian membuat raja kerajaan Bijaya Nagaram untuk memimpin duta kerajaan itu ke Cina. Sesampainya di Cina, rombongan Hang Tuah dan duta kerajaan Bijaya Nagaram disambut oleh para pembesar kerajaan Cina. Setelah itu, rombongan ini kemudian memutuskan kembali ke India untuk memulangkan duta kerajaan Bijaya Nagaram. Sayangnya, kapal yang dipimpin oleh Hang Tuah diserang oleh rombongan kapal Portugis yang pernah berselisih dengan Laksamana ini di pelabuhan milik kerajaan Cina. Namun, perang di tengah laut itu sukses dimenangkan oleh Hang Tuah. Rombongan dalam cerita rakyat hikayat Hang Tuah kemudian diutarakan melanjutkan perjalanan ke India dan mengakhiri ekspedisinya dengan pulang ke Melaka. Hang Tuah melaporkan segala yang ia jumpai di kerajaan Bijaya Nagaram dan kerajaan Cina kepada Raja Shah Alam. Pada suatu waktu, Raja Shah Alam beserta keluarganya berlibur ke Singapura untuk menghilangkan rasa jenuh. Ketika tiba di Selat Singapura, rombongan keluarga kerajaan ini berjumpa dengan ikan bersisik emas. Baginda Raja beserta anggota keluarganya beramai-ramai ingin melihat dengan jelas ikan bersisik emas itu. Karena tidak hati-hati, mahkota emas milik Baginda Raja kemudian jatuh ke lautan. Tanpa ragu-ragu, Hang Tuah langsung menerjunkan diri ke laut untuk mengambil mahkota raja. Sayangnya, Hang Tuah yang hampir berhasil mencapai perahu bersama dengan mahkota raja ternyata tiba-tiba diserang seekor buaya putih. Keris Taning Sari yang ia bawa juga ikut terlepas bersama mahkota emas. Buaya putih itu kemudian menyeret Hang Tuah hingga ke perairan laut yang lebih dalam. Hang Tuah yang tidak kuat menahan napas lebih lama lagi terpaksa muncul ke permukaan. Apa boleh buat, mahkota raja dan keris milik Laksamana ini tak berhasil diselamatkan walaupun Hang Tuah telah berusaha sekuat mungkin. Setelah kejadian itu, Raja Shah Alam sering tampak murung. Kondisi Hang Tuah sendiri mulai terlihat lebih sering sakit dan jarang menghadap rajanya. Tak disangka, ternyata kapal-kapal Portugis yang dulu pernah dikalahkan Laksamana menyerang kerajaan Melaka. Baginda Raja kemudian mengutus Maharaja Setia dan Maharaja Dewa untuk memimpin pertarungan karena Hang Tuah yang masih sakit. Namun, peperangan dengan kapal-kapal Portugis itu tak kunjung selesai. Raja Shah Alam akhirnya mau tak mau mengirim utusan ke hadapan Hang Tuah untuk membantu kerajaan Melaka. Meskipun kondisi tubuhnya sedang sakit, Laksamana kerajaan Melaka ini bertarung dengan sepenuh hati untuk negerinya. Pada akhirnya, dalam cerita rakyat hikayat Hang Tuah, pertempuran berhari-hari antara Portugis dan kerajaan Melaka itu berhasil dimenangkan oleh Hang Tuah. Setelah Raja Shah Alam turun tahta beberapa tahun setelah peperangan itu, Hang Tuah yang telah lanjut usia memutuskan untuk menyepi di puncak bukit Jugara di Melaka. Kesimpulan dari hikayat Hang Tuah adalah bahwa cerita ini mengajarkan nilai-nilai kesetiaan, keadilan, persahabatan, dan pengorbanan yang dalam. Hang Tuah melambangkan kesetiaan tanpa batas kepada rajanya.
Meskipun itu berarti harus mengorbankan persahabatannya dengan Hang Jebat, sementara itu, Hang Jebat mewakili perjuangan untuk menegakkan keadilan, bahkan jika harus melawan otoritas yang dianggap tidak adil. Hikayat ini juga menunjukkan bagaimana fitnah dan ketidakadilan dapat menghancurkan hubungan dan menyebabkan konflik besar, tetapi pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Selain itu, cerita ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang bijaksana serta pengorbanan yang seringkali harus dilakukan demi tugas dan tanggung jawab. Serta keseluruhan hikayat Hang Tuah mengandung pesan-pesan moral yang relevan tentang hubungan antara kesetiaan dan keadilan dalam kehidupan serta kepemimpinan. Demikianlah cerita tentang Hang Tuah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.